Lo dong yang Oke, bikin. halo pemirsa, kita jumpa lagi di Video Musik Indonesia. Gimana caranya untuk jadi presenter yang sesuai dengan standarnya TVRI. Iya. Makanya gue sekarang memang sangat milih kalau mau ngobrol sama siapa. Oh, makasih mau ngobrol sama aku. By the way, kamu satu-satunya sih. Serius? Kemudian terus ditawarin film, terus ada yang nawarin, mungkin karena ngeliat di majalah si kaki panjang ini kali ya, ditawarin, aku ingat banget filmnya Warkop. Terus ada semacam kepercayaan bahwa setiap pemain cewek yang ikut di film Warkop biasanya sukses. Kok bener ya? Pemirsa, Anda berjumpa lagi dengan saya di Video Musik Indonesia. Dian Mutia Lestari Nitami. Oh iya. Lengkap ya, bener kan nama lo itu bener, ya? itu Bener lengkap, ya? panjang banget ya. Panjang. Makanya suka dipotong aja udah. Dian Depan sama belakang. Nitami. Tapi kalau Lebih kata pendek lagi sekarang kalau ibu-ibu sekolahan manggilnya Budi. Ya, Budi. Di. Bukan adiknya Wati, tapi Bukan, lo kan. bukan. Lo adalah Budi di Iya. Dian. Dan bukan gitu. ibunya Budi. Dan bukan ibunya Budi juga. Terima kasih ya Ibu Sama-sama. Dian udah nyampe ke sini. Lagi liburan di Bali menemani suami yang ada sedikit pekerjaan, terus aku culik deh ya kan. Pandai melihat kesempatan gitu di Sofina Fitox. Oportunis sedikit Iya. ya. Kita udah lama sekali nggak bertemu. Lama banget. I think the last time adalah ketika lo masih aktif banget dengan IO Iya, Mo betul. Anala. Iya. Anala. Iya. Itu sebelum gue pindah juga. Iya, sebelum 2012 lah Iya, pokoknya. ke Bali. Terakhir itu malah lebih sering ketemu Anja sekali karena Iya, peryogaan. karena Elunya dia- jarang. Iya, karena dia lebih rajin daripada gue. Lebih rajin apa? Lebih rajin pergi-pergi. Oh, pergi-pergi, iya, lo di lebih rumah. rajin. Mungkin manajer kita lebih gampang nyuruh-nyuruh AA daripada gue kali. Lu mageran emang? Oh, Segitunya. Apa Segitunya. karena ada si kucing-kucing? ya kucing juga. Terus kayaknya home sweet home itu udah dalam arti yang sesungguhnya. Kayaknya Iya. rumah is my sanctuary. Rumah adalah tempat gue senang, sedih, susah, bosan segala macem. Gue tuh bisa loh yang bener-bener kalau memang nggak ada acara, nggak ada urusan tuh bener-bener di dalam rumah, di rumah aja betah. Ya. Nggak Ngapain kepengenan biasanya pergi. selain main kucing? Main kucing, ada aja sih yang diberesin, mama banget ya. Iya, iya. Hari ini mau I can beresin, ya kan, beresin dapur, udah deh tuh, cluttering tuh demen banget, cluttering. Nah, habis ini, udah gitu besoknya apa ya? Oh iya ini kamar pakaian, cluttering. Kalau nggak rubah-rubah tempat penyimpanan, gitu-gitu deh. Iya benar. Iya gue juga ada ke potensi besar banget ke sana yang gue pelihara. Kenapa tuh ya? Itu kayaknya naluri ya. Terus Nesting. benar. Iya. Makanya. Tapi kan sekarang nestnya udah hampir empty. Anak-anak udah gede. Anak nih 4 nih ya. Oke. Ada Amanda ya. Anet, sorry ya. Luther, Sasi, Arka. Ada sih satu lagi Yopi yang Yopi. tadinya di Bandung, Iya. terus sekarang stay sama kita. Gitu. Tapi yang Manda udah punya keluarga, udahlah ya udah sibuk sendiri. Yopi juga udah kerja, Ute juga udah kerja, udah tinggal di luar rumah. Kemudian terakhir ada Sasi sama Arka. Kuliahnya nggak di luar negeri, nggak di luar kota juga, cuman Jakarta sonoan dikit. Tapi kan nggak mungkin bolak-balik ya di Karawaci. Jadi Sasi udah pindah duluan ke Karawaci, terus terus akhirnya Arka adiknya ikut ke situ juga. Ya itu dah maksud gue. Jadi sekarang kita tinggal berdua lagi. Berdua dan kucing-kucing ada berapa? Kucing sih cuma 36 deh. 34 kayaknya kemarin. Cuman kayaknya ada yang datang lagi. Pokoknya something. Emang nih kalau lewat tuh hafal semua 36? Hafal dong. Kan bentuknya kalau sama garis-garis coklat. Beda. Mukanya tuh beda, matanya beda. Mana ada kucing beda sih mukanya? Kalau lo lihatnya pakai hati, pakai cinta, pakai kasih sayang, kelihatan beda. AA hafal juga tuh? Enggak. Ya udah.
Gue tim dia berarti. Kan bingung ya, kasih makan yang ini, lah tadi dia minta lagi. Kayaknya kalau gue jadi lu, 36 kucing, setelah gue kasih makan, gue stikerin atau atutan. Karena gue kan gak tau, ini yang udah gitu. Ya kan kalau makan kan ada waktunya, jam makan. Tapi bareng kan makannya Bareng mereka? lah. Lu barisin tuh? Ya dijejer aja kalau nggak ada. 36 loh, Bu. Enggak ya kan ada areanya masing-masing. Oh, 36 kucing nih ya, buat para penggemar kucing boleh komen di sini. Ribut nggak Ribut. mereka? Ribut. Apalagi kalau misalnya jantan yang alfa, itu pasti berantem. Pasti, oke. Ya. Anjing juga begitu Ya soalnya. kan, sama lah. Terus female juga ternyata ada yang alfa. Jadi kalau misalnya lagi musimnya beger, Iya. sok atau apa ya beger Tah, bahasa etalah beger Indonesianya teh. ya lah ya pokoknya kepengen kawin, kepengen kawin. Loba kahayang we pokoknya Nah, mah. itu biasanya ribut, terus belum lagi maor Iya, gitu itu, kan. itu. Cuma kan gue ini pro steril. Oke. Jadi kucing-kucing di rumah itu yang kita pelihara dari kecil di usia tertentu itu udah steril. Terus jadi gini, Sof, 36 itu terdiri dari ada 17 yang bengal. Bengal, oke. Itu mereka tinggalnya di cat room. Oke. Ada roomnya. Iya, cat room. Terus sisanya adalah kucing-kucing stray yang mengadopsikan dirinya ke Asmaradana. Jadi datang aja gitu. Datang dalam kondisi sakit biasanya yang udah kayak mau mati gitu, ada yang dehidrasi, ada yang hidungnya bumpet, ada yang kakinya pincang. Gue kan nggak bisa ya kalau ngeliat kayak gitu. Iya, Berangkat sedih. udah ke klinik. Bawa. Udah gitu steril. Pokoknya kucing jangan keseringan lewat aja depan gue. Lu pasti ambil. Lu pasti ambil. Ambil buat di steril. Iya. Habis itu gue lepas. Tapi kan suka datang lagi minta makan nggak? Iya, makanya jadi banyak. Tapi mereka nggak, maksudnya bukan penghuni rumah yang benar-benar indoor. Yang indoor kucing tuh cuman ada 6 apa 7 gitu. Sementara yang lainnya tuh yang jalan-jalan gitu loh. Itu pertanyaan gue. Ketika mereka jalan-jalan, lu nggak takut nih misalnya mereka masuk lagi terus entah bawa penyakit apa dari luar? Kan yang 6 ini yang udah dijaga-jaga, dirawat, di skincare. Mereka juga vaksin. Oh, jadi vaksin juga. Iya. Tapi ya udahlah ya, sama kayak kalau kita punya anak, kalau anak kita kekepin terus di rumah, apakah itu menjamin bahwa dia akan sehat lebih dan sehat, bahagia. lebih baik, kita larang dia pergi kemana-mana. Buktinya banyak yang bukan tinggal di kota, anaknya guling-guling, nggak pakai baju, di tanah, habis itu makan, sampai gede sehat-sehat aja. Iya. Jadi gue juga berpikir kayak begitu. Dari awal, Kecuali yang bengal. Dari awal, lo menikah sama AA itu udah ada deal nih soal berapa banyak kucing. Kan kalau kita nikah kan biasanya ada. Enggak sih. Oke, dia kaget berarti. Kaget sih enggak, karena dari waktu nikah juga dia udah tahu bahwa paket gue tuh With the cats. Cuman ya nggak sebanyak itu. Jadi ya dia sih sebenarnya nggak terlalu suka awalnya. Cuman itu loh, Sof, bener deh, hati-hati ya. Kucing tuh ada peletnya loh. Iya, jadi A juga sebenarnya tadinya nggak terlalu suka sama kucing. Tapi kan karena kucing itu sebenarnya ada peletnya. Sekarang ya by the way yang 17 bengal itu punyanya AA ya. Oh, punya dia? Iya. Oke. Yang kalau dia pulang sekarang dia manggil. cariin itu. Ya, ayah pulang nih, ayah sini sama ayah gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi ketularan juga. Terus kalau misalnya ini, aduh, kamu kenapa sih pipi sembarangan? Ayah nggak suka ya. Awas loh kalau kayak gitu. Jadi kayak ngomong sama anak. Sama anak. Oh. Dan membahasakannya adalah ayah. Iya. Itu peletnya udah jalan. Iya. Kayak suami gue dan anjing kami di rumah tadinya nggak mau. Sekarang katanya ini paling cantik. Ya, you know kan, you know how it feels kan. Lah bradudel gue muka kayak crazy face gitu, kata dia paling cantik gue baby. Nah, itu dia, emang begitulah. Oke, anak-anak juga geng kucing. Anak-anak geng binatang aja, mereka sih suka binatang aja. Cuman ada beberapa yang suka banget sama kucing. Terus suka anjing juga. By the way di rumah ada anjing juga ya. Nah itu get along dengan kucing lo. Kayaknya dia udah nggak inget kalau dia anjing deh. Oh gitu, dia udah berlaku seperti kucing. Karena dari kecil kan dia cuma satu-satunya ya di rumah. Dia dikelilingin sama kucing-kucing. Jadi kayaknya, jadi kalau dibawa ke dog park tuh dia kayak ini makhluk apa sih? I don't belong gitu ya. I don't belong. Jadi kucing-kucing juga baik sama dia. Iya.
Bahkan yang stray yang baru masuk itu kan mestinya kan biasanya namanya Hagrid, padahal poodle. Oh, poodle namanya Hagrid. Toy poodle tapi namanya Hagrid. Oh, gemes. Tapi Hagrid kalau ada kucing yang dia nggak kenal di Uber, tapi di Uber bukan mau diserang, cuman dia ngerasa bahwa out, don't belong here. This is our pack gitu ya. You're not my pack gitu. Tapi lama-lama akhirnya kalau misalnya dia ngerasa dia bisa terima ya terima. Jadi buat gue santai aja sih, udah ada yang jagain. Dari Dian kecil, emang keluargamu sebelum menikah dengan Anjas is a cat family? Yes, my mom. Oh, your mom. My mom is cat person. Banget. Kalau lu tuh anak keberapa? Keempat. Dari 4. Bungsu. Kakak-kakak cowok cewek? Kakak cowok 1 paling besar, terus cewek-cewek. Oh. Sama. Ya semuanya gimana dong, cat. kita dari brojol udah dikelilingin sama Cats. kucing. Gitu. Jadi kakak-kakak juga iya. Cat orang Iya. cat family banget. Cat family, cuman ya nggak kayak gue gitu loh. Iya. Karena gue nggak bisa gitu loh ngelihat. Tapi kan nggak mau tuh kucing dikumpulin di rumah, ya udah akhirnya at least TNR, trap, neuter, release. Apa? Trap, Trap, neuter, release. Jadi namanya TNR. Jadi ada program yang namanya TNR. Oke. Ya bukan program sih, itu adalah ya terserah deh siapa aja Metode boleh. lah ya, konsep lah yang bisa konsep. kita adopsi. Iya, Bisa dikerjakan oleh siapapun. Ini dalam dunia perkucingan nih. Dalam dunia perbinatangan. Oh, perbinatangan. Even dogs. Namanya TNR. TNR. Oke, pengetahuan baru. TNR. Trap, neuter, neuter, release. Jadi biasanya kalau aku nggak terlalu paham kalau anjing, cuman anjing kan juga teritorial ya. Iya. Jadi kalau stray mereka ditangkap di titik A, di neuter, balikin ke abis itu dibalikin lagi di titik A. Oh, I see. Oke. Now I know what you mean by sekarang udah cukup banyak sih para animal welfare di Indonesia, di Jakarta khususnya, dan sekarang Bali juga sudah mulai banyak. Mereka tuh sudah banyak yang aware bahwa mengatasi populasi itu adalah salah satunya dengan steril. Iya, betul. Although in Bali it's still a big problem for dogs sih. Gue suka kesian kalau udah tiba-tiba harus menghilangkan anjing-anjing. Kan kemarin kan sempat dinaikin juga isunya oleh Mbok Nilu Jelanti ya soal ini gitu. Kenapa nggak kita steril, kan ada sebenarnya budgetnya loh untuk membantu ini gitu. Dan ya biar Bali nggak selalu dicurigain area rabies gitu loh. Iya. Capek loh. Iya. Sementara kita kan pengen jalan-jalan di pantai sayang-sayangin semua anjing-anjing stray itu kan. Back to your family. Oke, jadi balik lagi. Not the cat family but the human family. Human, oke. Lo kan anak bungsu. Gue selalu tahu Dian Nitami presenter musik 8 tahun di VMI ya. Buat adik-adik, hai adik-adik yang mungkin nggak tahu, jauh sebelum zaman MTV sudah ada sebuah program musik ya. Tadinya tayang di TVRI kan. Tadinya di TVRI. Pindahlah dia ke RCTI. Selama hampir 5 tahun. Pindah ke RCTI. Terus pindah ke RCTI 3 tahun. 3 tahun dan presenternya adalah Mbak Dian Nitami ini dengan video. Lu dong yang bikin. Oke, halo pemirsa, kita jumpa lagi di Video Musik Indonesia. Gak pakai U ya. Indonesia gitu, gue inget banget tuh dengan rambut dia yang segini dengan mata kucingnya itu, gue sampai ya ampun, orang ini betah banget di acara ini dan menurut gue jodoh. Atau mungkin zaman itu belum gatel ya produser, ganti presenter ya, kayaknya bisa karena waktu itu masih nggak terlalu gampang buat jadi presenter, apalagi waktu itu kan VMI tayangnya di TVRI. TVRI itu tuh punya standar untuk menjadi penyiar. Di situ waktu itu belum musim namanya presenter. Penyiar itu ada standarnya, harus seperti apa. Jadi jangan salah, sebelum gue mulai VMI itu gue kayak training dulu tuh sama ada yang pengajarnya tuh orang TVRI. Ada presenter lawasnya TVRI, kalau ingat namanya Kak Teddy Resmisari. Ya. Yang zaman dulu cerdas cermat ya, yes. Kak Teddy bersama Kak Teddy. Nah, itu dia yang ngajarin gue gimana caranya untuk jadi presenter yang sesuai dengan standarnya TVRI. Walaupun acara ini lebih luas dibandingkan acara TVRI yang lain. Iya, sebenarnya mungkin lebih luas dibandingkan acara berita, tetapi tetap harus dengan standarnya
TVRI. Artinya duduk nggak boleh gini ya? Ya pokoknya nggak boleh sembarangan deh. Lo tetap yang namanya pakem sebagai penyiar itu harus seperti apa? Penyiar televisi. Penyiar televisi. Kalau misalnya mungkin masa itu Kak Teddy ngelihat penyiar-penyiar yang zaman sekarang, mungkin dia udah serangan jantung kali. Bo, kepala kebanyakan gerak aja, kepalanya jangan banyakan gerak. Terus ngomong, terus tangan, kamu gerak bukan apa-apa, harus ada maksudnya. Bergerak itu maksudnya apa? Terus apalagi ya? Oh, artikulasi. Oh, harus jelas. Ya, harus jelas. Ngomong jangan terlalu lelet, nggak boleh terlalu cepet. Iya. Tapi artikulasinya harus jelas. Gimana lo ceritanya? Gimana tuh ceritanya? Dulu aku belajarnya suruh baca koran. Baca koran? Ya. Baca koran kan nggak mungkin banyak gerak ya, pasti kan lebih banyak diam. Tapi itu sebenarnya untuk ngelatih artikulasi. Jadi baca berita di koran, orang yang dengar harus paham dan nggak ngantuk. Oke, berarti ada pemenggalan kalimatnya juga harus pas. Jadi napas, kapan harus napasnya, maksudnya satu kalimat itu satu nafas atau pemenggalannya harus di mana untuk bisa tarik napas. Ya betul gitu. Jadi harusnya begitu. Jadi kalau ngomong tuh nggak boleh. Aku nggak tahu juga sih kok bilang. Ya itu nggak boleh. Jadi harus. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini acaranya apa gitu, nggak bisa. Jadi harus artikulasinya jelas. Pokoknya agak ribet deh di awal-awal. Terus gue juga yang agak nih susah ya. Gitu. Tapi gue bersyukur karena melewati tahap itu. Selain gue punya acara yang alhamdulillah sukses. Terus aku jadi banyak kenal sama teman-teman musisi. Dan para clip makers waktu itu, rumah-rumah produksi yang bermunculan di masa itu. Terus untuk karir aku sebagai pemain film dan sinetron, ternyata itu berguna banget. Artikulasi. Iya. Jadi di dalam berakting pun artikulasi, pemenggalan kata, terus napas supaya ngomongnya nggak kelihatan ngos-ngosan. Secara kan muka aku kan muka antagonis karena cetakan dari lahir kan. Masa sih? Jadi biasanya peran gue jarang banget yang jadi peran gue jarang banget yang jadi orang baik tersiksa. Romi dan Yuli aja yang lo kecintaan bucin kan. Tapi setelah itu gue yang lainnya enggak ya? Iya. Ada sih beberapa zaman itu, cuman nggak tiba-tiba lu ibu peri gitu kan? Ibu peri gitu nggak mungkin banget gitu loh. Iya. Yang ada gue ibu the queen evil tuh mungkin gitu. Iya benar-benar. Iya. Jadi kalau misalnya adegan marah-marah atau misalnya adegan ngomel tuh nggak ngos-ngosan. Iya. Karena udah tahu caranya gimana nih caranya supaya ngomel kata. Tapi aku seneng loh dengan cara orang zaman dulu, karena kan gue juga produk zaman dulu ya. Iya, kita semua bukannya produk zaman dulu. Betul. Cara kita membawakan, cara kita duduk, cara membaca lawan bicara. Kalau lebih tua, nggak mungkin nih kaki begini, pasti akan gini. Selamat pagi Bu. Ya, gitu. Duduk juga nggak boleh ini harus agak di ujung kursi. Ya, di ujung bener ini. Bahunya harus ke belakang. Buka, betul. Gitu. Ya. Dan bicaranya sambil tersenyum, jangan lupa. Tapi nggak boleh cengengesan. Tidak boleh cengengesan, betul. Terus kalau ketawa nggak usah. Tidak. Itu nggak boleh. Kalau sekarang kan gitu ya. Iya. Bisa gitu. Nggak boleh, bener. Kalau zaman sekarang boro-boro mikirin gerak tangan suruh diam orang kemana-mana. Anak-anak zaman sekarang Jenny. Oh tuh. Iya, tapi si Jenny, tapi itu ya namanya mungkin zaman ya, gitu zaman. Mungkin di zaman kita seperti itu, zaman sekarang ya beda lagi. Ya, although if you ask me, alangkah indahnya bila yang berprofesi sebagai public speaker atau presenter lah, katakan penyiar lah gitu ya, katakan zaman sekarang, seandainya dia bisa kuasai yang klasik juga, alangkah lebih baiknya sih menurutku. Karena unggah-ungguh ke orang tuanya tuh dapet. Iya. Ya. Terus acara tuh nggak cuman sekedar bully-bulian doang. Betul. Gini loh, ini bukan kritik ya, cuman it's my opinion gitu. Boleh. Loh. Kita kan suka banyak banget tuh udah tuh acara-acara acara-acara talk show gitu loh di TV kita sekarang. Terus ada bintang tamu. Nah, cuma yang gue lihat
kalau misalnya bertanya pertanyaan A ke bintang tamunya baru jawab satu patah kata, para host yang lain udah ketawa-ketawa gitu loh, sampai akhirnya oke, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jawabannya jadi belum selesai ngejawab karena terlalu banyak ketawa-ketawa. Buat gue itu esensinya nggak ada. Iya. Atau motong. Iya, what's the point gitu loh. Ngapain bintang tamunya datangin? Buat bintang tamunya enak-enak aja sih, datang dapat honor, pulang. Cuman kan poinnya apa gitu. Bener. Itu juga membuat gue sedikit waktu kemarin-kemarin ini berpikir ketika diundang tuh aku tar dulu deh, ini acaranya apa? Percuma ya kalau datang terus kayak kemarin sempet kan mau promosi buku, kalau nggak ditanyain bukunya ngapain ya? Terus ujung-ujungnya malah jadi bercandaan. Sayang bercandaan kan sayang gitu. Jadi ya udahlah. Terus sekarang kan musimnya sosial media ya, clickbait. Jadi clickbait. Jadi lagi cerita soal apa, jawabannya apa, terus jawaban tersebut ditangkap, hanya sepotong itu doang untuk jadi clickbait. Itu trap, neuter, and release. Di trap, dia neuter. Iya, dia neuter sesuai yang dia mau. Terus dia release. Gitu. Itu sangat disayangkan. Iya. Makanya gue sekarang memang sangat milih kalau mau ngobrol sama siapa. Oh, makasih mau ngobrol sama aku. Iya. By the way, kamu satu-satunya sih. Serius? Serius. Ada dulu Thomas Jorgi, ku tengok pun dulu waktu zaman. Thomas kau dulu itu. kan datang ke rumah. Datang ya. Oh, bentuknya kayak vlog ya. Iya, dia kayak vlog. Dan gitu it's dull gitu loh. Terus nggak ngomongin gosip gitu loh. Iya. Tuh tanya tuh. Iya benar. Nggak ada. Iya, tuh. Gue nggak pernah terima. Nggak pernah. Iya. AA masih banyak. Iya. Masih ada karena dia kan banyak keperluan ya. Iya. Kalau gue kadang-kadang ditanya bisa berdua nggak? Enggak. Elunya nggak mau. Kayak acara awarding. Dulu ya kalau kita datang ke awarding night tuh kayak grande gitu loh, kayak terus acaranya juga pernah ngerasain kan para musisi-musisi di masa itu kalau tampil di awarding, gue nggak usah nyebutin deh macam-macam, tapi awarding baik itu musik, baik itu film, itu tuh datang sama panggungnya tuh grande, keren gitu loh. Kalau sekarang kan semua udah berubah, panggungnya itu jadi panggung siaran langsung. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Jadi yang nonton juga harus di stop dulu. Baru terus pindah ini, pindah itu gitu bener, loh. Jadi buat gue nggak ada sophisticated, nggak ada sakralnya. Nggak ada sakralnya gitu, dan semuanya dibikin bercanda. Iya. I really wonder though, apakah memang itu yang menjadi market yang orang pengen tonton sekarang? Masa sih nggak ada jalan tengahnya gitu ya? Tapi mungkin memang begitu kali, karena kan segala-segalanya harus yang viral, segala-galanya harus ada yang mungkin mungkin karena gue yang orang dulu kali, karena gue jadi ngerasa it's not my spotlight anymore. I don't need to be in that spotlight. I'm fine, just be here. Tapi itu butuh perjalanan yang panjang nggak buat lo? Karena nih ya, main sinetron, main film, ibu ini 1991 dapat pemeran terbaik wanita FFI, bener nggak? Iya. Jadi kalau gue boleh pinjam istilah sekarang, no kaleng-kaleng. Lo sebel kan sama istilah gue itu? Gue tahu muka lo udah sebel. Tapi I'm trying to bridge it. No kaleng-kaleng, Jadi bener-bener memang orang ini terasah gitu loh, her craft. Ya, karyanya. Karena zaman dulu, tadi kan kita ngomongin presenter. Ya. Sekarang ngomongin pemain film. Zaman dulu nggak gampang juga buat kita bisa main film. Lo nggak bisa hanya dengan fisik lo oke, muka lo oke, terus dengan skill yang biasa-biasa aja lo masuk terus lo nggak punya karakter. Nggak bisa kalau zaman dulu lo harus punya sesuatu. Coba yuk kita lihat sama-sama ya ke belakang. Zamannya gue ada Diah Tami, ada Maudy Kusnaidi, ada Desi Ratnasari, ada Tamara Blesinski. Ya, dari 4 yang gue sebutin tadi, beda semua nggak gayanya? Beda semua kan? Beda. Ada Paramita Bella Safira. Ya. Ada yang sama nggak? Bentuk rambutnya, gaya berpakaiannya? Enggak. Ya beda. Masing-masing punya ciri
sendiri-sendiri as a person. Dan diterima itu, diperbolehkan. Dan diterima. Kecuali begitu dia masuk ke dalam peran, fine. Fine ya. Ya kan? Ya. Jadi buat gue, zaman dulu tuh kita membangun diri kita untuk being ourselves. Nggak ngikutin tren, mode. Kalau sekarang rambutnya lagi warna merah, semuanya berbondong-bondong rambutnya merah. Ya. Semua keriting Korea berbondong-bondong semuanya. Ya. Jenis bajunya lagi pada pakai crop, semuanya berbondong-bondong pakai crop. Ya. Lepas masalah dia cocok atau enggak. Ya. Kalau zaman dulu, di zaman aku, kalau walaupun trennya rok mini yang kalau nungging pantatnya kelihatan, kalau gue ngerasa gue nggak cocok, nggak suka, dan gue nggak pakai. Iya. Nggak ada FOMO. Iya. Oh iya, nggak ada FOMO, benar. Iya. Gue berusaha cari yang bisa gue pakai gitu. Iya. Enggak kan? Enggak. Gue pakai celana panjang aja nggak apa-apa kok. Emang this is who I am gitu. Kayak kita dulu begitu karena memang dulu industrinya menuntut kita untuk punya sesuatu yang berbeda, nggak generik. Gue bukan bilang kalau artis-artis sekarang generik, enggak ya. Enggak. Membandingkan apa yang kamu pernah alami dengan apa yang kamu observasi sekarang. Sama struggling kita untuk bisa masuk ke layar itu dulu sulit. Oke. Karena kan terbatas jumlah layarnya. Iya. Sehingga ketika kita audisi persaingan sengit betul-betul di situ. Sementara kalau sekarang layarnya banyak. Iya. Dan prinsip ekonomi berlaku lah. Dan belum tentu karena skill juga. Mungkin berapa persen skill tapi yang aku tahu ya, correct me if I'm wrong, sekian banyak persen follower. Betul. Surprise loh gue sekarang. Iya kan? Berapa followernya ini? Followersnya berapa? Jadi yang menentukan dia bisa masuk ke peran itu bukan karena dia cocok atau tidak, tapi followersnya berapa. Oh my God. It's actually sad kalau kita pikir dari sisi seni ya. Iya. Dari kecil lu tuh udah memang dibesarkan dunia seni. Lu sebelum si presenter model kan? Enggak. Jadi memang awalnya enggak. Jadi awalnya majalah gadis. Oke. Dan belum ada gadis sampul. Bukan Gatsam, iya. Bukan. Belum ada. Waktu itu majalah gadis masih yang tipis deh. Masih yang sempet tipis covernya masih biasa banget, belum yang glossy-glossy gitu. Belum glossy, okay. Masih majalah zaman dulu lah. Kayak TTS? Ya lebih bagus dikit. agak nggak setipis. Oh, nggak setipis TTS. Ya. Iya. Gue berusaha ngebayangin nih. Oke. Ya gitu, sampai waktu itu even majalah mode aja belum ada. Oke. Jadi baru temenannya sama majalah Hai sama Kawanku. Oke. Kawanku juga masih yang tipis banget. Pokoknya masih zaman dulu deh. Jadi aku foto sebagai model. Langsung cover? Enggak, belum. Di dalam memeragakan baju. Iya, baju. Seperti diperagakan oleh model. Iya, tapi model ABG gitu loh, yang gitu-gitu. Kamu ditemukan siapa? Sama temen. Oke. Jadi temen aku ngajak karena gue tinggi. Oke. Ya, jadi waktu itu gue langsung diajak karena kaki gue panjang. Oke. Karena agak zaman di masa agak jarang ya di zaman itu perempuan model Indonesia kaki yang kakinya panjang. Oke. Ya, terus badan juga masih segini. Kelingking ya. Sini gitu. Suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Terus badan juga masih segini.
Kelingking ya. Sini gitu. Nah, terus foto ya itu. Terus nggak lama kemudian terus ditawarin film, terus ada yang nawarin, mungkin karena ngeliat di majalah si kaki panjang ini kali ya, terus ditawarin. Aku ingat banget filmnya Warkop. Oh, Warkop itu langsung. Yoi, dan waktu itu kan Warkop kayak yang wow. Terus ada semacam kepercayaan bahwa setiap pemain cewek yang ikut di film Warkop biasanya sukses. Kok bener ya? Bener ya? Iya. Kayak jalan tol menuju more things gitu ya? Iya. Wow. Gitu. Nah, waktu sama Warkop itu kamu ada ininya, acting coach? Nggak ada. Ya zaman dulu bukan acting coach nggak ya namanya. Nggak ada, siapa ya, yang ngajarin? Iya, sutradaranya gitu loh. Sama waktu itu almarhum Mas Dono, almarhum Mas Kasino, sama Mas Indro tuh mereka baik-baik banget gitu. Jadi dia tahu kalau gue nervous banget gitu. Jadi yang udah kita sini aja, gini aja gitu. Ya masih zaman itulah, jadi masih otodidak. Iya. Gitu. Oke. Dari situ terus dilirik oleh apa yang menurutmu wah sukses nih muncul di sini terus banyak job? Enggak sih, jadi aku akhirnya dari situ terus udah nggak balik-balik lagi ke model, udah terus dunia peran, another film and another sampai akhirnya tahun 91 itu 90 apa 91 itu terus film Indonesia tidur pules bertahun-tahun, keluarlah televisi swasta. Ya decoder. Masih decoder. Aku waktu itu buat RCTI masih pakai decoder. Aku ada tuh decoder di serial. rumah. Ada serialnya yang aku main. Oh, sempat main? Ada, judulnya Dunia Dara. Dunia Dara 1991, guys. Iya, memang awal-awalnya RCTI. Bersama Wanda Tumanduk, tapi dia nggak ikut. Cuman dia waktu itu cuman ini doang. Yang pasti yang Dunia Dara kita bertiga tuh aku, Becky Tumewu, sama Santi Laksono. Cuman Santinya nggak ngelanjutin. Sekarang dia aktif di agency, advertising agency. Gitu. Oh, itu bukan nama Wanda dulu ya, perasaan? Enggak. Wandanya cuman jadi bintang tamu gitu. Ya? Tapi yang Dunia Dara kita bertiga. Iya. Dua Gemini tuh, Becky kan Gemini juga ya. Shanti itu apa? Shanti apa ya, lupa. Nggak tahu ya. Iya, dua. Gitu. Nah dari itu nontonnya masih harus pakai decoder. Jadi kalau nggak punya decoder nggak nonton. Nggak akan nonton. Nggak. Iya. Gitu. Tapi itu sitkom awal-awal kan ya? Iya, awal. Waktu itu belum ada, belum banyak. Belum banyak. Dan gitu juga, itu bukan tiap minggu. Jadi kita gantian. Jadi minggu ini Dunia Dara, minggu depan OTJ, Opera 3 Jaman. Betul. Zaman sekarang acara harus setiap hari. Iya. Kalau dulu bisa gantian sama orang ya, gantian sama orang. Jadi kita 2 minggu sekali. Minggu ini Dunia Dara, minggu depan OTJ, minggu depan lagi Dunia Dara. Jadi syutingnya juga nyaman ya, nggak kayak dikejar-kejar satpam gitu ya. Makanya setelah waktu aku habis lahiran Arka, ya kalau nggak salah ya habis lahiran Arka, terus aku agak lama tuh break. Lama banget sih sebenarnya justru. Aku baru syuting lagi 2017. Lama. Lama. Terus sinetron baru syuting lagi 2017 lagi, kan? ya. Terus itu yang aku yang terkaget-kaget gitu. Hah? Oh gini? Udah gitu. berubah ya. Udah berubah, udah stripping gitu kan. Iya, Gue nggak ngerasain. Gue kan orang weekly zaman dulu. Gue juga nggak ngerasain stripping kan. Lupus Milenia kan orang weekly. Saingannya Sidul anak sekolah doang waktu itu. Gue inget banget. Iya. Tapi memang dari zaman kecil lu udah ada bakat banci tampilnya? Enggak. Jadi itu accidentally gadis sampul? Accidentally. And then, foto-foto majalah seru gadis. Gitu? Seru, dapat duit. Iya. Mata duitan ya. Mata joban. Kalau gue sekarang bilangnya mata joban. Di mana ada job saya matanya ada di sana gitu. Iya. Gitu. Lalu berkembanglah itu ke si presenter penyiar televisi tadi. Iya. Nah waktu itu teman-teman dari produsernya Video Musik Indonesia, mereka approach ke aku. Terus gue bilang kan gue bukan penyiar, justru kita memang pengen cari. Waktu itu nggak ada soalnya yang lain. Nggak ada, penyiar ya penyiar, pemain ya pemain, penyanyi ya penyanyi gak gitu. Ada cross border, nggak ada. Soalnya justru itu karena nggak ada, mau nggak nyobain. Terus waktu itu boleh lah, tapi gue belum tentu bisa, nggak apa-apa. Audition? Nggak ada, mereka udah milih. Nggak tahu sebenarnya mereka udah milih atau sebenarnya mereka udah audisi sebelumnya, cuman ngakunya sih milih gue. Ya alhamdulillah. Iya. Udah, abis itu udah terus latihan.
Kemudian, oh iya satu lagi kece-nya video musik Indonesia. Kalian kan kalau MTV ataupun acara-acara yang sekarang teleprompter kan? Oh jangan sedih, hafal, datang tuh, wow, berapa lembar, hafalin. Iya. Gigi, sebuah band yang terbentuk pada tahun gitu kan iya, ya? Gitu. Itu terus ngomongin teknik video klipnya. Video klip ini dibuat dengan teknik yang luar biasa karena gitu. Iya. Iya. Wah. Sampai akhirnya gue ngerti soal bikin video klip. Gara-gara baca teknik-tekniknya orang itu kan, harus lu pahami. Karena kan di video musik Indonesia kan harus dibahas kan gitu loh. Iya. Jadi zaman itu nggak cuma musiknya yang dibahas, video klipnya juga dibahas. Terus ada masa di mana video musik Indonesia ini tour, guys. Iya, jadi bukan tour. Jadi sebenarnya VMI itu kan diperlombakan. Jadi itu kan setiap bulan kan setiap minggu kan kita tayang. Nah tiap bulan itu di minggu keempat, pokoknya di minggu terakhir itu akan keluar pemenangnya di bulan itu siapa video klipnya. Udah kan dapat menang 1. Nah nanti setelah 1 tahun sudah ada 12 pemenang. Nanti akan dipilih dari 12 ini siapa yang jadi paling terbaik untuk tahun itu. Gitu. Nah, ada awardnya kan ya? Iya. Nah pada saat kita menjelang mau milih 12 video klip ini kita tur. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Medan. Ditunggu musisi-musisi loh Mbak ini dulu. Iya sih. Iya kan, karena kamu you set the bar VMI itu. Iya, jadi mereka kepengen video klip mereka ada di situ, itu baru approval pada saat itu untuk musisi-musisi. Iya. Kamu pernah masuk nggak VMI dulu? Enggak ya? Kamu belum ya waktu itu? Belum jadi artis ya? Baru tahun 2000. Iya ya, Jikustik tuh ya. Oh ya udah bubar VMI-nya waktu itu. Kamu generasi MTV ya, anak nongkrong. Kamu udah anak nongkrong. Ice Komar. Oh, Bu Ice Komar, mamanya Amara. Iya. Apa ya nama acaranya di RCTI ya? Aku lupa ya. Ya tapi udah generasinya udah generasi MTV, udah yang bawainnya udah Crazy Shot. Itu udah awalnya muncul Crazy Shot itu yang kita pusing Dewi gitu. Sandra ya. Dewi Sandra Clear Top 10 sama 10. Bertrand Antolin. Iya benar-benar. Ya itu. Ya Allah, kamu Kan aku dulu masih penyiar di Bandung yang kepengen jadi penyiar televisi kayak kamu. Aku cuma baca soal Dian Nitami itu di majalah Vista. Ya Allah, majalah itu. Iya. Sama tabloid. Tapi tabloid itu dulu namanya apa ya? Nyata udah ada ya. Ada itu. Bintang doang, bukan Bintang Indonesia. Bukan, tabloid Bintang. Iya benar-benar. Oke. Kita potong dikit ya. Siapa tahu ada sponsor teh mau masuk ya kan? Iya. Masa lah udah mau 3 tahun ulang tahun podcastku ini belum ada kalian masuk sponsor kayak mana sih? Kalah pitching sama pasangan mereka. Oh kalah pitching, oh iya benar. Kita pernah kalah pitching. Enggak ini nggak ada urusan sama podcast. Enggak, waktu itu buat sebuah teh. Ya lu udah tahu lah pasti teh. Tehnya iya, tinggal 2. Terus gue bilang sama teman gue kan, gila nih gue kalah pitching sama Anjas Mara sama Dian Nitami. Terus kata temen gue gini, loh kalau gue jadi klien, gue pilih mereka. Tapi emang iya, pas gue tahu dari manajer gue, Sof tinggal 2, oke siapa? Dian Nitami sama Anjas Mara. Ya udah lu anggap nggak jadi lah, udah pasti kita nggak jadi itu. Selesai. Tapi waktu itu almarhum bapak bilang ijazah dulu baru bisa ijabsah. 3 bulan gue uber tuh skripsi, kelar. Gini, tapi emang pertemuanmu dengan AA, Anjas Mara, itu gara-gara Romeo Yuli itu? Ada sinetron judulnya Senyum Bidadari. Nah, di situ terus dikasih tahu, oh dia nanti lawan mainnya Anjas Mara ya. Terus gue yang gini, emang harus ya? Gak bisa yang lain? Mbak Dian, ini Mas Anjas. Oh ya, hai. Gitu dong. Tapi namanya syutingan tiap hari ya. Nah itulah, nggak boleh ya. Nggak boleh nggak suka sama orang. Sampai akhirnya kan kita ceritanya pasangan, terus kita suka yang ngomong, hai sayang, hai sayang. Sayangnya cuman gara-gara ngomong doang, lama-lama sayangnya turun ke tenggorokan, sampai ke dada, sampai ke hati. Kok jadi pacaran?